Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari saat ini sama-sama kita sebelum memuji dan menyembah Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Pagi hari ini kami menghampiri Engkau di tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian. Karena kami tahu Tuhan, Kau melayakkan kami oleh karena darah-Mu Yesus, yang membuat kami orang-orang yang seharusnya tidak layak menjadi layak untuk berjumpa dengan Engkau karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami menjadi orang-orang yang menaruhkan seluruh pengharapan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami hanya kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu pagi hari ini, sebab pertolongan kami hanya datang dari-Mu. Amin Tuhan. Jangan
Shalom Bapak Ibu sekalian, berjumpa kembali dalam program Intimacy Worship hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini Tuhan kami boleh berterima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati pemberitaan renungan hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Tuhan sendiri mengambil alih, Tuhan berbicara langsung melalui lidah hamba-Mu, Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah setiap kebenaran yang kami terima, yang kami dengar, yang kami pahami Tuhan boleh memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema berjudul Rela Berkorban. Bapak Ibu sekalian, pernah kita mendengar ya di tahun 2000 yang lalu ada seorang yang bernama Rianto ya, yang merupakan anggota barisan Ansor Serbaguna, yaitu Banser ya, yang meninggal dunia akibat ledakan bom pada saat ibadah Natal di sebuah gereja, yaitu namanya Gereja Ebenezer di Mojokerto, Jawa Timur pada tanggal 24 Desember yang lalu, tahun 2000 ya. Awal mula Rianto ini bersama 3 rekannya ditugaskan oleh Gerakan Pemuda Ansor Mojokerto ya, mengamankan gereja Ebenezer ya. Pada malam Natal itu berlangsung lancar dan kusyuk ya, tetapi pada sekitar pukul 20.30 WIB ada seorang jemaat menaruh curiga pada satu buah bingkisan yang tergeletak di depan pintu masuk gereja ya. Nah, anggota Banser tersebut dan petugas berusaha untuk mengamankan bungkusan yang mencurigakan tersebut. Nah, Rianto membuka bingkisan dalam sebuah tas hitam ya, ada nampak kabel ya yang kelihatan menjulur keluar. Nah, tiba-tiba keluar percikan api. Lalu Rianto meminta semua orang berlindung ya. Lalu dia membuang bom keluar dari gereja agar tidak meledak di dalam gereja. Bom itu dilempar keluar ke tempat sampah, tapi terpental lagi ya. Lalu Rianto berusaha membuang lebih jauh lagi dan dari gereja ya, dia berlari, tapi bom itu keburu meledak, boom ya. Akhirnya Rianto berpulang meninggal dunia dengan menyelamatkan nyawa banyak orang. Saudara, melalui kisah nyata ini ternyata masih ada seorang yang mau berkorban demi keselamatan orang lain. Saudara, sesungguh suatu kisah yang sedih ya dan mengharukan dari seorang yang bernama Rianto, di mana seluruh jemaat gereja tersebut bersyukur dan berterima kasih kepada Rianto. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya mengajak semua saudara untuk merenungkan di mana sebagai landasan utama untuk seluruh jemaat untuk berkorban dalam kehidupannya.
ialah yaitu kita melihat pengorbanan Kristus yang telah menyerahkan dirinya secara total ya bagi keselamatan saudara dan saya. Kesadaran akan pengorbanan Kristus dengan tulus dan maha dahsyat ini, saudara, yang seharusnya menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk bisa berkorban ya dalam hidup kita di dalam dunia ini. Mengapa banyak orang lain yang sulit berkorban, saudara? Jawabannya adalah karena mereka belum mengalami kasih Tuhan ya di dalam Yesus Kristus. Kalaupun mereka berkorban, maka pengorbanannya mereka mungkin menuntut balasan ya. Misalnya ingin dihormati ya, ingin mendapatkan posisi yang diinginkan dan lain sebagainya. Saudaraku, mengapa orang mau berkorban? Jawaban pertanyaan tersebut adalah ya karena mereka telah mengalami dan merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Ya, itu sebabnya ketika mereka begitu mudah berkorban yang menandakan rasa syukur dan terima kasih mereka kepada Tuhan yang telah memberkati dan menyelamatkan hidup mereka. Saudara, di dalam kitab Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah sanggup ya mengukur kasih Tuhan. Betapa besar, betapa lebar, betapa panjang dan tinggi dan dalamnya kasih Tuhan itu. Ya, bukti terbesar kasih Tuhan kepada kita adalah yaitu rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus kita semua dari hukuman dan kebinasaan yang kekal ya atas pelanggaran dan dosa kita. Pengorbanan kasih Tuhan Yesus untuk saudara dan saya sungguh tidak terbatas, saudara. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan apakah kita membalas kasih Tuhan? Ya, karena Ia sudah lebih dahulu mengasihi kita sedemikian rupa, saudara. Kita pun harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita, saudara. Bukti nyata orang mengasihi Tuhan adalah yaitu taat untuk melakukan kehendak dan kemauan Tuhan. Ya. Jangan mengatakan kita mengasihi Tuhan bila kita tidak mau taat melakukan kehendaknya. Mengasihi Tuhan itu harus ada bukti nyata, saudara. Ya. Nah, terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu pun tidak akan menjamin orang akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya. Karena tidak sedikit orang Kristen yang menjadikan pelayanan itu hanya ya mungkin sebagai aktivitas yang rutin, bahkan kedok atau topeng ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, saya sambung dengan ayat 21, Yohanes 14 ayat 21. "Dan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Saudaraku, ada beberapa hal mengenai pengorbanan ini. Kita dapat berkorban melalui mungkin kita bisa membawa persembahan, mengembalikan persepuluhan, dan menolong sesama yang berkekurangan. Nah, saudara, bukti saudara dan saya mengasihi Tuhan ya. Kita melihat di dalam kitab Amsal 3 ayat 9 dan 10 itu berkata bahwa muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Inilah janji Tuhan bagi orang yang murah hati ya dan pengorbanan. Sesungguhnya Tuhan tidak mengingini uang, saudaraku ya, atau harta kita. Karena Tuhan itu pemilik segalanya. Tuhan itu ingin melatih kita untuk memberi terlebih dahulu ya, saudara, sebelum kita menerima. Bahkan Tuhan itu yang menyediakan benih bagi penabur ya, dan roti untuk dimakan ya. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu, dan kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Dan ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 9
ayat yang ke-10 dan 11, saudara ya. Tidak ada alasan untuk tidak kita memberi, saudara ya. Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Seberapa besar kerelaan hati yang kita miliki dalam berkorban demi menyatakan tanggung jawab dan kasih, baik terhadap Tuhan, keluarga, gereja, bahkan juga di tempat kerja. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak rela berkorban dalam menyatakan kasih, karena Tuhan sudah lebih dulu berkorban habis-habisan, saudara, demi menyatakan kasih-Nya bagi kita. Di tengah situasi zaman yang semakin mengutamakan keuntungan diri sendiri, masih adakah kasih yang tulus yang kita bisa miliki, saudara ya. Semangat rela berkorban itu biasanya akan tumbuh di dalam diri kita masing-masing ketika dengan sungguh-sungguh kita menanamkan semangat itu sejak kecil, saudara. Apa maksudnya semangat rela berkorban itu? Ya. Rela berkorban itu tidak menuntut kehidupan yang banyak aturan, saudara. Sebab hal ini tidak membutuhkan penyangkalan diri secara ekstrim, ya, yang merampas sukacita kita atau kesenangan dan kepuasan kita, saudara. Ya, rela berkorban itu artinya mengorbankan kepentingan, kebahagiaan, serta keinginan demi tugas dan atau kesejahteraan orang lain, saudara. Nah, inilah prinsip yang utama dalam rela berkorban, saudara. Mentaati atau melakukan firman Tuhan dan mau berkorban adalah bukti kita mengasihi Tuhan, saudara ya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah teladan utama dalam memperlihatkan semangat rela berkorban ya. Dalam keberadaannya sebagai manusia saat Yesus berada di muka bumi ya, Ia memiliki hubungan yang akrab dan intim dengan Bapa, termasuk dengan umat manusia yang selalu diarahkannya ke jalan yang terbaik dan menuju kesempurnaan ya. Di muka bumi ini atau di sekitar kita ada banyak orang yang berkata, aku mencintai Yesus dengan segenap hatiku, bahkan merelakan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Bukan hanya itu, saudara, seluruh harta dan kekayaannya direlakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi pernahkah kita berpikir kepada siapakah kita ini berkorban, saudara? Ya, mengapa saudara dan saya mau berkorban? Untuk apa kita mau berkorban, saudara? Ya, kekristenan tidak pernah lepas dari pengorbanan. Ya, melayani Tuhan itu berarti merelakan diri untuk siap berkorban. Ya, baik korban tenaga, korban waktu, korban perasaan, korban uang, dan mungkin juga korban nyawa, saudara. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, sementara manusia telah jatuh dalam dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Tuhan Yesus tidak tega melihat manusia itu binasa dan mati karena dosa-dosanya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memilih untuk datang dan turun ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah Bapa yang telah terputus akibat dosa, saudara. Ya. Pengorbanan itu selalu menuntut kita semua untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Entah itu nyawa, materi, tenaga, pikiran, ya, perhatian, waktu, dan lain sebagainya. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk rela berkorban seperti pengorbanan Tuhan Yesus ketika Dia disalibkan dan mati demi kita manusia yang berdosa, saudara. Pertanyaannya yang mungkin kemudian muncul adalah, atas dasar apakah Yesus itu mau melakukan pengorbanan itu, saudara? Apakah supaya menjadi populer dan dikenal oleh dunia dan dianggap sebagai pahlawan yang berjasa, sama seperti yang dilakukan oleh para pemimpin dunia pada masa kini? Jawabannya adalah tidak, saudara. Ya. Alkitab memberikan jawaban bahwa pengorbanan Yesus dibangun atas dasar kasih. Ya, kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dalam bahasa Yunani,
Kata kasih itu dipakai adalah agape, yang berarti kasih yang tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat, tidak ada motivasi yang terselubung, dan tidak ada udang di balik batu. Inilah yang disebut dengan ketulusan sebuah pengorbanan, saudara. Ya, hendaknya kita meneladani Kristus dalam setiap tindakan dan pengorbanan untuk Tuhan. Ya, Alkitab memberitahukan kita, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pengorbanannya dibangun atas dasar agar nama Bapa itu dipermuliakan dan janji Tuhan itu digenapi melalui kehidupannya. Seluruh pengorbanan dan pelayanan Yesus di dunia ini diarahkan pada satu tujuan yang jelas, yaitu Bapa dipermuliakan dan genaplah janji Bapa itu tentang karya keselamatan bagi dunia ini, saudara. Ya, dalam kitab Injil, Yesus itu melakukan banyak mujizat. Yesus tidak pernah melakukan semuanya itu agar dia dimuliakan atau disanjung tinggi oleh para pengagumnya, saudara. Melainkan supaya Bapa yang di sorga itu dipermuliakan. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pengorbanan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan sesama manusia? Sikap rela berkorban itu harus kita tanamkan juga terhadap siapa saja, terhadap anak-anak kita, agar nantinya mereka itu juga memiliki pengertian dan pemahaman tentang arti apa itu rela berkorban, saudara. Ya, jangan pernah berpikir bahwa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan itu hanyalah berkaitan dengan harta, materi, atau uang, saudara. Ya, banyak hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud kasih kita kepadanya. Roma 12 ayat 1 berkata, ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Atas pemahaman dari renungan firman Tuhan ini, kita bisa memberikan hidup kita untuk Tuhan. Waktu, tenaga, dan juga talenta yang kita miliki dapat kita persembahkan melalui pelayanan di gereja, di tengah masyarakat sekitar kita, ya, di dalam keluarga, di rumah, dan dimanapun tempat Anda, kita semua bekerja, saudara. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa syafaat. Kita bersatukan hati untuk bersama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu. Biarlah Tuhan mengajarkan kami dan kami mau meneladani Yesus, yaitu untuk siap rela berkorban untuk hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat pengertian, pemahaman tentang arti pengorbanan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, yang selalu menolong, memberkati, mengampuni, mendoakan orang lain. Terima kasih Bapak buat kasih setia-Mu yang sudah mengajar kami. Tuhan, Kau sendiri yang menunjukkan kepada kami apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kami lakukan. Terima kasih Bapak buat renungan firman-Mu hari ini. Berpujilah nama-Mu. Saat ini juga kami akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah, para menteri dari yang seluruh pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami juga berdoa untuk para anggota TNI, Polri kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan baru, berikan hikmat untuk para pemimpin kami supaya dapat bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang sejahtera, aman, ada keamanan dimanapun juga. Terima kasih Tuhan, kami percaya berikan kesehatan semuanya pada para pemimpin kami. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga bagi orang-orang yang menderita sakit, yang mengalami akibat pandemi. Kami berdoa kiranya Kau sendiri menolong mereka, berikan kekuatan Tuhan, memulihkan kesehatan mereka. Tuhan menyembuhkan dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, jamah mereka satu persatu dan kuasa kesembuhan itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang terpuruk, yang saat ini juga karena akibat
pandemi global ini, mereka tuh mengalami kesulitan dalam keuangan, dalam ekonomi. Tuhan memberkati mereka, Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan menunjukkan cara Tuhan yang ajaib, sehingga mereka kembali dipulihkan dalam ekonomi mereka. Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga dimanapun mereka yang terpuruk. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan turun atas setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, agar kami tetap kuat dan teguh di dalam iman, dalam pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pergumulan hidup yang kami alami, semuanya ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan, supaya memproses hidup kami, membentuk hidup kami, supaya kami boleh tetap kuat dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap peristiwa yang kami alami. Biarlah Engkau menolong mereka, memberkati mereka semuanya. Setiap jemaat Tuhan, mereka boleh tetap bergantung sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kehidupan kami semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami. Mari kita bersama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas bersama seluruh keluarga saudara di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.